Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah baginda kasih kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim ajma'in. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, yang saya banggakan, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang meneruskan yang kemarin, yaitu tingkatan-tingkatan nafsu ya. Yang sebelumnya dikatakan dana nafsahu itu adalah orang yang bisa menahan diri dari semua hawa nafsu yang menghancurkan diri kita. Jadi dana nafsahu itu nafsu-nafsu yang rendah, yaitu adalah pertama orang yang suka muhasabah, kemudian yang bisa menahan diri dari semua nafsu yang menghancurkan dirinya. Tetap nafsu itu ada beberapa tingkatan, kita bisa pahami. Barang siapa yang bisa menahan dari kemarin yang pertama, nafsu ammarah. Nafsu amarah itu banyak ya Bu ya. Nah, barang siapa yang bisa menahan nafsu dari nafsu rendahan, nafsu suka marah-marah, nafsu hasad, suka berburuk sangka kepada Allah, dia dengki dengan manusia. Kemudian orang yang dana nafsahu itu artinya orang yang al-qais ya. Itu artinya orang yang bisa menahan dari sifat bukhul. Bukhul itu pelit ya, merasa dirinya yang mencari, merasa dirinya yang mendapatkan, sehingga untuk mengeluarkan itu sulit. Bagi orang yang suka sulit mengeluarkan apa yang dikasih oleh Allah, maka dia akan keluar dengan sendirinya. Jangan sampai keluar dengan sendirinya, karena kalau keluar dengan sendirinya itu akan menyakitkan Bu, pahit. Tapi kalau kita sendiri yang mengeluarkan dengan kesadaran sendiri, karena kita sudah mengenal siapa sang pemberi rizki, itu yang ada adalah kebahagiaan, kesenangan, kepuasan batin dan sebagainya. Kita bersedekah itu Bu, senang gitu bawaannya. Kemudian yang selanjutnya orang dana nafsahu itu orang yang bisa menahan keinginan obsesi terlalu panjang angan-angannya. Untuk apa? Untuk pamer, ria. Kalau saya sudah dapat ini kan saya bisa dibanggakan oleh saudara. Saya kan bisa diangkat. Orang-orang kan akan menghormati saya. Begitu. Dia berawal dari punya angan-angan yang panjang, angan-angan. Berusaha dia dengan bekerja keras supaya tercapai angan-angannya itu. Emang akan tercapai, kadang-kadang banyak yang tercapai. Tapi ini dilarang oleh Allah. Karena apa? Karena niatnya bukan karena Allah. Dia pengen rumah bertingkat, pengen punya kendaraan, pengen punya jabatan, tapi karena manusia. Kalau saya begini kan nanti jadi penilaiannya makhluk. Nah ini namanya nafsu ammarah. Jadi kalau orang al-qais itu orang yang bisa menahan nafsu rendahannya, dia bisa menahan hal seperti tadi. Saya ulang lagi karena mungkin di rumah nggak dibaca ya Bu. Dibaca nggak Bu? Ya. Ada yang baca? Alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa. Saya aja jarang baca lagi. Tapi kalau gurunya ngulang lagi, oh dia yang kemarin itu ya, ingat jadinya. Masya Allah. Yang kedua, dana nafsah itu, maksudnya yang selanjutnya, dia termasuk orang dana nafsahu yang tadi bisa dilawan ya Bu ya, ammarah isu. Yang tadi sudah bisa dilawan, maka dia akan naik tingkatannya an-nafsul lawwamah. Orang yang suka melihat kesalahan itu bukan pada orang lain, tapi pada dirinya sendiri. Ini tuh pekerjaan siapa? Oh, saya nggak boleh menyalahkan dia. Mungkin dia lagi hilaf, mungkin dia lagi sebetulnya niatnya nggak mau nyakitin saya, cuma dia lagi ada masalah. Jadi semuanya dia tidak menyalahkan orang lain Bu.
Kalaupun orang lain itu bersalah kepada dirinya, maka orang seperti ini dia akan selalu bermunajat kepada Allah, ya Allah ampuni kesalahan-kesalahan orang itu. Padahal orang itu yang bersalah kepada kita, yang nyakitin kita. Sebelum tidur dia bermuhasabah. Biasanya orang yang nafsu lawamah ini suka bermuhasabah. Jangan-jangan saya yang salah. Oh, kalaupun dia salah, ya Allah ampuni dia. Itu lawamah. Jadi tidak suka menyalahkan orang kalau dia mau meningkat nafasnya itu, nafsu jiwanya itu. Tapi kalau dia tidak meningkat jiwanya, nanti akan balik lagi ke nafsu ammarah bisu, nafsu yang pertama tadi. Dia akan selalu menyalahkan orang. Itu cirinya, Bu. Kalau al-lawamah itu nanti kalau dia suka menyalahkan dirinya sendiri, itu masuk nafsu al-lawamah, nanti dia akan meningkat ke nafsu yang lebih baik lagi. Tapi kalau sebaliknya, kalau ada apa nyalahinnya orang lain aja, ini tuh sakit. Nanti yang disalahin bapaknya, kamu sih nggak perhatian, kamu sih kan kemarin saya suruh bilang bawa ke dokter, saya kan bilang kamu beli obat ini, saya kan bilang kamu harusnya ngasih duit banyak buat ngasih gizi yang bagus buat keluarga. Buktinya kamu ngasih duit pas-pasan, kamu ngasih duit kadang kurang, wah jadilah anak kita sakit. Pokoknya semua dicari alasannya adalah orang lain. Nah itu nanti akan balik ke nafsu yang pertama, namanya ammarah bisu. Tapi kalau dia mulai menyalahkan dirinya, tidak kesalahan itu bukan orang lain. Kalaupun orang lain, biasanya dia akan memintakan ampun, akan mengerti. Oh dia itu sebenarnya nggak seperti itu sifatnya. Oh dia itu sebetulnya baik. Oh dia ini apa aja. Makanya ada kan pada zaman Rasulullah, ketika ada orang masuk itu diulang-ulang ya cerita ini. Kata Rasulullah akan datang ahli surga katanya gitu. Kemudian penasaranlah Umar bin Khattab kan, datang dia ke rumahnya, sholatnya biasa aja, baca Qurannya juga biasa, nggak banyak-banyak amat, infaknya dan sebagainya. Tapi apa kelebihan dia? Sebelum tidur dia bermuhasabah. Nah, dia tidak menyalahkan orang, walaupun orang itu nyakitin dia. Apa malah yang dia lakukan? Dia memaafkan, dia mendoakan, dia apapun yang dia lakukan karena Allah, tidak karena makhluk. Ya Allah, aku melakukan ini karena aku nyari ridho Engkau. Aku nyari Engkau tuh senang dengan perbuatan aku. Aku tidak menyalahkan orang lain. Aku memaafkan orang lain. Sebelum tidur dicari-cari dulu kesalahan dirinya. Aku salah sama orang apa ya? Oh tadi kayaknya aku agak ngebentak. Ya Allah ampuni dosa aku ya Allah. Ya Allah ampuni dosa yang aku udah bentak. Ya dia bacain Al-Fatihah. Kita sehari-hari kerjaannya ngebentak, nyalain orang. Berarti sebelum tidur kita harus panjang Al-Fatihahnya. Buat si Anu. Ya Allah ya Rob. Nah ini maka ada tarekoh namanya tarekoh al-hasibiyah, muhasabah. Jadi tarekoh ini mengadopsi, mencontoh salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga tadi. Bagaimana caranya? Sebelum tidur dia cari-cari kesalahan dirinya, kemudian dia minta ampunkan kepada Allah. Dan dia cari-cari apa saya ini salahnya kepada orang lain. Mungkin orang terdekatlah yang banyak kita sakiti. Dia ingat-ingat, dia doakan, ya Allah ampuni, ya Allah sayangi dia ya Allah. Kalaupun orang itu yang menyakiti dia, ya Allah aku maafkan ya Allah. Itu orang yang suka bermuhasabah itu begitu Bu. Jadi ini saya jelaskan lebih luas lagi yang kemarin ya. Nah itu naik tingkatannya kalau sudah seperti ini. Jadi kalau mau bermuhasabah itu sebelum tidur Bu. Setelah bermuhasabah baru baca doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kemudian baca doa Allahumma laka aslamtu nafsi ya itu. Dan seterusnya sampai selesai. Kemudian baca ayat kursi, baca Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali ya. Kemudian Al-Fatihah jangan lupa. Kemudian kita baru tidur. Nah tidurnya kita ini dicatat oleh malaikat orang yang paling bersih.
Kalau diangkat pun oleh Allah, insya Allah dijamin kita udah nggak ada noda dosa sama orang, kita udah maafin, kita udah doain dia, kita minta maaf ya, doain, kemudian kita bacain Fatihah sama orang-orang yang kita sudah sakiti. Masya Allah, indah ya Bu ya. Makanya sahabat Rasulullah itu dijamin masuk surga. Nah kalau itu sudah kita lewati, yang tadi itu sudah kita lewati, naik nafsul mulhamah. Mulhamah itu Bu tergantung keadaan, kondisi. Selama ibu masih bergaul dengan orang-orang soleha, maka ibu ruhnya akan bercahaya, kemudian jiwanya akan tenang. Kenapa? Karena di sekelilingnya orang baik semua, saling mendoakan, saling memaafkan, tidak ada yang berpengaruh buruk. Tapi ini masih akan diuji oleh Allah. Bisa turun lagi ke nafsul lawamah. Kenapa? Ketika tiba-tiba pergaulannya masih senang dengan teman-teman yang suka ya gitulah, nggak baik, maka kita jadi nggak baik juga. Berarti jiwanya belum stabil, masih labil. Nah ini kalau dia sudah stabil, itu naik tingkatannya menjadi nafsul mutmainnah. Bagaimana mencapai nafsul mutmainnah? Yaitu dengan cara banyak berzikir. Ayatnya ibu tahu? Ala bizikrillah tatmainnul. Ingatlah dengan menyebut nama Allah, banyak berzikir kepada Allah. Kenapa harus banyak berzikir kepada Allah? Karena zikir ini adalah makanannya ruhani. Kalau ruhani itu sudah bercahaya Bu, dia akan menembus, akan mengenal, akan senang dengan sang penciptanya. Penciptanya itu senang dengan ruh kita. Kenapa? Selalu menyebut nama Allah. Maka di dalam surat Al-Muzammil itu ayat 8 ya, wazkurisma rabbik, sebutlah nama Tuhanmu. Siapa nama Tuhan kita? Ketika kita banyak menyebut nama Allah, atau la ilaha illallah, atau apa aja tapi yang berkaitan dengan nama Allah, maka kita ini seakan-akan sedang menyebut nama sang pencipta kita. Seakan-akan nanti sang pencipta itu akan datang kepada orang-orang yang menyebut-nyebut nama dia. Kenapa? Nah ini, karena begini Bu, ini ada seorang kita manusia ya, saya analogikan, lebih mudah menganalogikan. Karena kalau belajar ilmu ma'rifat itu tinggi ya Bu ya. Saya juga lama bisa apa namanya, bisa memahaminya. Tapi kalau dengan analogi lebih mudah menyamakan, mencontohkan dengan kita sendiri. Ketika kita SMP Bu, kita itu punya lirikan pertama gitu ya. Pandangan pertama ya. Cinta apa ya? Cinta monyet ya. Kita itu SMP atau SMA, kita punya gebetan lah ya gitu ya. Seneng banget sama dia ya Bu ya. Namanya disebut-sebut, di mana aja, lihat tembok, lihatnya wajah dia, lihat makanan wajah dia, punya apa-apa dia gitu ya. Ada jalan lagunya itu ya Bu ya. Alami semua. Masya Allah. Ketika lama nggak ketemu ya Bu ya, tiba-tiba nih kita udah nikah nih, contohnya Bu, tiba-tiba ketemu sama dia lagi reunian. Masya Allah, ada ser nggak Bu? Ada. Ibu jangan bohong, saya mau pura-pura soleha. Ada Bu. Ingat tuh zaman dulu, ada di belakang sekolah itu, dekat kamar mandi. Kayak lagu jadinya Bu. Ada juga itu pengalaman Bu. Tuh, kan kamar mandi bareng-bareng ya. Mau kemana gitu, nanya lagi. Yuk kesini, kita seneng banget kalau itu begitu.
udah gitu pas reuni kita udah punya anak banyak loh Bu, udah punya anak 2, yang 3 gitu ya, udah gede-gede lagi anaknya. Tiba-tiba ketemu dia, ser lagi kan, ngobrol lagi. Kamu anaknya udah berapa? Gitulah ngobrolnya. Tapi di sini tuh ada nggak Bu? Ada Bu, apalagi kalau sering cek-cekan lagi dia ya. Semakin dia banyak berkomunikasi lagi dengan kita, banyak perhatiannya lagi dengan kita, itu bisa CLBK loh Bu. Cinta lama bersemi kembali. Bagaimana dengan Allah? Dulu sebelum kita diciptakan oleh Allah Bu, dalam surat At-Tahrim ayat 7 kalau nggak salah ya Bu ya. Alastu birabbikum qalu bala sahidnya. Bukankah aku ini Tuhanmu, kata Allah. Kita menjawab Bu, iya ya Allah, saya menyaksikan Engkau adalah Tuhanku ya Allah. Bala syahidna. Jadi sebelum kita diciptakan oleh Allah Bu, sebelum kita jadi manusia ini, kita tuh dululah bersaksi kepada Allah. Bersaksi bahwa Allah itu Tuhanku ya Allah. Engkau itu Allah ya Allah. Gitu. Istilahnya gitu ya. Nah ketika kita lahir kembali seperti ini, semakin kalau kita menyebut nama-nama dia, nama-nama Allah, maka itu sirruhnya itu akan bergetar. Semakin banyak disebut, semakin banyak ada pertemuan, semakin kita mengenal sifat-sifat dia, bagaimana dia, bagaimana pekerjaannya dia, bagaimana nge-af'al, kemudian bagaimana dia menghadirkan segala sesuatunya buat kita, maka itu cinta akan tumbuh, akan berkembang. Kalau cinta sudah berkembang, maka yang ada adalah jiwa mutmainnah. Jadi salah satu cara untuk supaya jiwa kita tenang, tentram, bahagia, senang, banyak-banyaklah menyebut nama Allah. Coba kita analogikan dengan itu Bu, bisa dipahami Bu? Banyak menyebut nama dia. Bukan hanya menyebut doang, kalau cuma menyebut doang nggak cukup. Tapi itu adalah pintu untuk mengenal Allah. Bagaimana? Harus mengetahui siapa sih dia itu. Dengan mengetahui sifat-sifatnya Allah, mengetahui perbuatannya Allah, af'alnya Allah. Nah kalau kita punya teman, pacar yang lama tadi, wah dia jadi orang sukses. Kemudian karena ada pertemuan, karena ada disebut-sebut, wah karena dia udah orang sukses, kita orang biasa aja, gimana Bu? Anak saya mau masuk ke sana, oh gampang, aksesnya lewat. Masya Allah, aku lagi butuh ini, bisa gak kamu bantu? Nomor rekeningnya berapa? Wah, gampang kan? Begitupun kita dengan Allah. Semakin banyak kita menyebut Allah di mana aja. Kalau lagi apa-apa Allah, saya yakin dengan Allah. Allah itu maha kaya, Allah itu maha baik, Allah itu maha mengcover segala urusan saya. Kita itu berserah diri, Abdun itu artinya, ya Allah saya gak punya kekuasaan apa-apa. Ini adalah yang Engkau hadirkan. Bagaimana Allah enggak nolong kita? Apa yang kita lakukan, semuanya kita niatkan untuk, kita tujukan untuk minta apa-apa kepada. Jangan terlalu banyak minta sama suami lah Bu. Itu salah satunya. Jangan terlalu banyak minta sama saudara. Jadi kalau ada kebutuhan, ya Allah, connect tuh antara dia, nama dia, dirinya dengan nama Allah. Nanti yang ngasih itu Allah akan hadirkan hati orang-orang yang memiliki sesuatu yang Allah titipkan rizkinya kepada orang itu Bu. Kita tuh sukanya begini, lagi butuh ini, saya datangi, bukan datangi Allah dulu. Kata Allah, ya silahkan, kamu akan mendapatkan hasil sesuai dengan usaha kamu. Usahanya biasa aja, dapatnya biasa aja Bu. Kalau ke manusia, biasa nih usaha kita nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu kuat. Kadang-kadang kalau lagi tersinggung nggak jadi, itu nggak dapat. Kalau ke manusia, kita cari rezeki ngoyo, maka kita akan dapat sesuai ngoyonya, sesuai dengan usaha yang sungguh-sungguhnya. Kalau nggak sungguh-sungguh cari rezekinya, ya dapatnya sedikit.
itu ke makhluk, Bu. Tapi kalau ke Allah, kita nggak nyari usaha kiri kanan, tapi yakin. Kita sebut-sebut nama Allah, kita rajin zikir, kita rajin sholat, kita rajin bermuhasabah. Kita tidak ingin menyakiti manusia, tidak ingin bersuuzon dengan manusia. Yang ada di hati ini hanya nama Dia, nama Allah. Enggak terlalu mikirin makhluk yang lain. Itu Allah akan hadirkan. Dia punya kebutuhan apa? Ditariklah hati orang yang punya kelebihan apanya. Kalau dia butuh benda, orang ini yang akan memberikan kebutuhan benda itu. Saya itu lagi pengen punya jilbab yang warna ini, tapi udah, ini aja udah cukup. Tapi Allah tahu dia butuh itu. Nanti lagi bazar ketemu deh jilbabnya yang persis sama dengan yang dia butuhkan. Ya, yang ini kan murah harganya ya Bu ya. Coba kalau beli bisa 40.000, 30.000, di bazar 5. Nah, ini mas saya bisa beli. Begitu, ketika kita butuh uang, Allah akan hadirkan hati orang yang punya uang itu. Saudaraku ini lagi butuh ini. Dia tahu, dia menawarkan diri. Aku bantu deh nih buat anakmu. Padahal dia nggak minta, Bu. Tapi dia cerita, anak saya mau masuk ini berapa biayanya. Udah, tapi nggak minta. Tapi dia tahu kebutuhan saudaranya ini. Apa yang akan terjadi? Dia menawarkan bantuan. Ketika dia kekurangan pangan di rumahnya, orang itu akan berpikir, si Anu itu kayaknya butuh ini deh, saya mau ngasih. Walaupun dia nggak minta, itu akan berdatangan rizki-rizki yang dia butuhkan. Siapa yang mendatangkan itu? Allah lewat. Iya, disentuh hati orang-orang itu, Bu. Kalau kita selalu hanya di hati kita, bukan makhluk, tapi Allah. Jadi semua, Bu, kalau ingin dicukupkan oleh Allah, banyak-banyak menyebut hati, bergantunglah kepada Allah. Ini, Bu, afalnya Allah itu akan bergerak. Maka kan ada istilah begini, kata Rasulullah, barang siapa yang memperbaiki hubungannya, mendekatkan hubungannya dengan Allah, di hatinya itu berusaha tidak ke makhluk, maka Allah akan mencukupkan. Dunia akan mengikuti dia. Di dunia itu yang ikutin dia, Bu. Orang tuh suka bingung sama para kiai, para ulama ya. Mau hajat nih, suka ada ceritanya. Dia bercerita, saya itu dibantu sama si Anu, ini dibantu sama si Anu, ini dibantu sama si Anu, itu dibantu. Saya mah tinggal duduk aja, banyak aja syukur sama Allah saya mah. Zikir aja udah sama Allah saya mah. Udah saya mah urus umat aja. Ketika saya butuh kehidupan dunia, itu berdatangan yang nawarin, Bu, sama beliau. Bukan cerita 1-2 orang, Bu. Para kiai biasanya begitu. Kenapa? Ini orang yang sudah derajatnya bahwa hatinya hanya dipenuhi dengan Allah, tidak makhluk lagi. Kenapa? Dia hanya menginginkan bagaimana mendidik umat ini menjadi umat yang terbaik dan didasari karena Allah. Jadi ininya di sininya Allah gitu, Bu. Bagaimana nih saya mendidik di anak-anak ini supaya dia mengenal Allah, karakter akhlaknya sesuai dengan ajaran agama. Karena dia juga punya ilmunya gitu, Bu. Itu kan suka ada ulama yang begini, Pak Ustadz, Pak Kiai, kok hidupnya bisa berkecukupan? Pak Kiai gak cari duit, kerjaannya cuma ngajar aja udah. Mau hajat itu terpenuhi segala kebutuhannya. Anaknya mau kuliah, mau belajar, udah gak nyari duit lagi. Apa ilmunya? Kata dia, terapkan ilmu yakin. Orang yang yakin itu artinya di dalam hatinya itu gak banyak makhluk, Bu. Yakin kepada Allah. Allah itu kan maha pencemburu. Kalau rizki yang terbesar adalah yakin, Bu. Yang kedua, rizki yang terbaik, yang terbesar adalah usaha yang sungguh-sungguh. Tapi ada yang paling utama, paling tinggi, enggak dicari pun dia akan berdatangan, ya ilmu yakin tadi. Bagaimana syaratnya? Di dalam kolbunya manusia yang punya ilmu yakin, itu makhluknya sudah dibuang. Yang ada
Yakin bisa nggak Bu seperti itu? Emang sulit. Tapi kalau kita mau perjuangkan bisa. Bisa kita perjuangkan Bu. Itu kenapa para kiai, para ulama bisa? Kita pun bisa berarti. Tapi makanya kita harus belajar ilmunya Bu. Para kiai, para ulama itu belajarnya berapa puluh tahun Bu, sehingga dia bisa sampai ke derajat itu. Nah, makanya kita jangan putus asa, terus belajar. Semakin kita belajar, Allah tambahkan ilmunya. Allah tingkatkan lagi ilmunya. Allah tingkatkan lagi kedudukan kita kalau kita mau rajin belajar. Belajar terus. Nanti akan ketemu ilmu itu Bu. Jadi nafsul mutmainnah itu adalah ketika seseorang banyak berzikir kepada, dia menyebut nama sang pencintanya. Kalau kita naikin kalimatnya, selain pencipta, pencinta ya Bu ya. Maka kalau kita sudah naik ke level mutmainnah, jiwa yang tenang, karena banyak berzikir, karena banyak mencari pengetahuan tentang siapa sosok yang menciptakan kita, kita mengenal beliau, maka naik menjadi setelah mutmainnah. Apa Bu yang kemarin? Apa? Ridho. Kalau kita sudah cinta, nah kita ini udah cinta sama dia nih, sama suami kita contohnya ya. Suami kita orang sempurna gak Bu? Banyak kan nyebelinnya apa enggaknya sebetulnya? Enggak. Tapi kenapa kita sayang sama dia? Karena kita cinta sama dia. Kita masakin, kita cuciin bajunya, kita sayang-sayang. Kita juga memperlakukan dia, dia menginginkan kebahagiaan batin, kita kasih ya Bu ya. Enggak hitung-hitungan. Coba kalau dia datang ke PSK, ini contoh ya Bu ya, satu malam berapa kali kalau PSK-nya artis, beratusan juta habis duit kita. Tapi sama kita mau tiap hari juga gratis. Kenapa? Karena cinta. Benar gak Bu? Cinta. Masakin tiap hari. Emang kita digaji kayak pembantu? Pembantu digaji 2 juta, 2 juta setengah. Paling kecil 1,5 juta. Kita dikasih berapa Bu? Kenapa kita mau itu? Karena semuanya hidup karena cinta. Apa itu Bu? Bukan karena cinta. Hidup tanpa cinta gitu ya. Iya. Pokoknya Ibu kalau dengar musik harus ada tafakur dan lahir zikir. Apa aja itu? Zikirnya kepada Allah. Oh iya ya, hidup tanpa cinta. Aku nih kalau enggak, nah sekarang kita kembalikan kepada Allah. Kalau orang kenal, orang cinta, kesenggol, di majlis taklim kesenggol, enggak kenal. Kalau enggak kenal, marah. Apaan sih? Kamu tuh jalan sembarangan, enggak kenal Bu. Sakit banget tuh kesenggol dia ya, dengkul kita ini. Iya. Tapi kalau kenal, tadinya udah mau marah, pas lihat gitu kan, senyum ya. Apalagi bulura, padahal sampai biru di sini, kesenggol dia. Karena kalau kita nggak kenal, walaupun dia pejabat bupati gitu ya, kita pasti marah sama dia. Tapi walaupun cuma kita teman semajelis taklim, kesenggol nggak masalah. Ada anak orang Bu, anak kecil, mipisin baju kita nggak kenal sama anak itu. Mipisin, ini anak siapa sih? Dipanggil lah orang tuanya. Ini jaga dong anak kamu ini mipisin baju saya jadi gimana dong, panjang lah Bu urusannya. Tapi kalau yang mipisin anak kita gimana Bu? Malah dicebokin, diciumin lagi pantatnya. Nangning, gitu kan? Udah mipisin baju kita. Kenapa kita bisa memaklumi? Karena kita kenal. Begitupun ketika kita tidak kenal sama Allah Bu, enggak kenal perbuatan Allah, enggak kenal maknanya Allah. Kenapa menghadirkan COVID sehingga dompet saya menjadi tipis? Kenapa suami saya jadi di PHK?
Kenapa dirumahkan? Tapi kalau kita kenal Allah, kita tidak akan marah-marah dengan COVID ini. Kalau kita nggak kenal Allah, gara-gara COVID suami saya di PHK. Gara-gara COVID saya nggak bisa jualan. Disalahin semuanya COVID. COVID siapa yang menghadirkan? Allah. Kalau orang sudah ridho dengan ketentuan Allah, dia tidak akan menyalahkan COVID, karena COVID itu datang dari Allah. Ketika dia sakit atau ada orang yang tercintanya kena sakit, dia tidak akan marah-marah, dia tidak akan protes, dia tidak akan mengatakan ya Allah engkau tidak adil, suamiku udah sakit bertahun-tahun gak sembuh-sembuh. Tidak akan mengatakan seperti itu. Atau dirinya yang kena sakit, ya Allah engkau tidak adil ya Allah. Aku ini padahal tahajudku jalan, duhaku jalan, infakku rajin, ngaji rajin, tiba-tiba dikasih sakit bertahun-tahun. Kalau dia tidak kenal siapa yang menghadirkan sakit itu, dia tidak akan ridho. Jadi kalau untuk ridho itu harus mengenal dulu ya. Seperti tadilah analoginya, kalau kita kenal, seburuk, sepahit, sejelek apapun yang menghampiri diri kita, kita akan memakluminya. Itu manusia, bagaimana dengan Allah? Karena dibalik ujian musibah yang Allah berikan, pasti ada kebaikan yang banyak di dalamnya. Maka kata Rasulullah, ajaban li amril mu'min, menakjubkan, hebat orang mukmin itu. Idza asobathu syarra sabar, bila dia dikenakan, ditimpakan sesuatu yang buruk, maka dia akan bersabar. Orang bersabar itu, sabar itu adalah sikap. Sikap orang apa yang bisa bersabar? Sikap orang yang ridho. Jadi kalau kita dikasih ketentuan yang tidak enak, sikapnya orang yang ridho itu adalah sabar. Maka ketika dia bersabar, Allah akan selalu bersamainya, selalu bersama orang itu terus, Bu. Maka kenapa disebut ridho Allah kepada orang yang ridho kepada Allah? Allah ridho kepada orang yang ridho kepada Allah. Karena ketika dia bersabar, Allah selalu bersama orang itu. Sekarang pertanyaannya, kalau seseorang cinta, ridho itu kan cinta ya Bu ya, seneng, lapang gitu, kan itu ridho namanya. Kalau ada orang yang selalu dibarengi, selalu dibimbing, selalu diarahkan, itu kan namanya orang yang dicintai. Kenapa dia dicintai? Karena dia bersabar dengan ujian musibah yang Allah hadirkan kepada. Kan ada ayatnya, coba kita sambung-sambungkan Bu. Apa? Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah membersamai, selalu ada di samping dia. Coba diartikan lebih luas lagi Bu. Bukan hanya sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar, gak ada maknanya di kolbu kita. Jangan begitu sekarang. Kita harus punya, ada pemaknaan di dalam kolbu kita, itu namanya tafakur. Ada makna di dalam yang lebih dalam lagi dari yang tadi itu. Jadi kalau orang bersikap sabar, di dalam sikap sabar, sabar itu sikap Bu. Nah, orang yang punya sikap seperti itu, makomnya adalah rodiyah, ridho gitu Bu. Ridho. Jadi orang yang ridho itu biasanya sikapnya ketika dia mendapatkan musibah. Musibah itu menyenangkan apa enggak? Musibah itu ada dua Bu, jangan salah. Kita suka bilangnya musibah itu enggak menyenangkan, salah. Musibah itu terbagi dua. Maka di dalam hadis Rasulullah dikatakan, idza asobathu syarra sabar, wa idza asobathul khair syakar. Kalau dia dihadirkan sesuatu yang menyakitkan, dia akan tidak mengeluh, maksudnya bersabar itu Bu, tidak marah-marah. Dia ridho, dia lapang, ya Allah aku terima, ya Allah ini tuh dari Engkau ya Allah. Aku ridho ya Allah, aku lapang ya Allah. Aku kalau bilang senang, sakit juga ya.
ridho ajalah, terima, maksudnya nerima ya Allah. Kemudian wa idza asobat juga kata-katanya. Untuk yang enak-enak disebutnya asobat juga. Berarti musibah, Bu. Hal yang baik pun ternyata bisa jadi musibah. Nah, kalau tidak dilanjutkan kata-katanya dari yang ujung, idza asobatul khair syakar, artinya apa? Bersyukur. Jadi kalau kita dikasih duit banyak, itu bukan sesuatu jadi nikmat, Bu. Kalau tidak bisa saja ketika kita dikasih nikmat yang banyak oleh Allah, itu jadi musibah. Kasih duit tiba-tiba dapat 20 juta, 30 juta. Udah gitu, saya mau lagi sibuk ngurusin ini buat bisnis ini. Udah lupa lagi namanya ngaji. Kenapa kamu nggak tahajud tadi malam, kata suaminya. Capek, Bang. Tadi habis itu nyari barang buat bangun ini, bangun itu. Kenapa kamu tadi nggak sholat zuhurnya ketinggalan? Ngantuk, capek, habis ngurusin bisnis A, bisnis B. Ini namanya bukan nikmat yang baik, tapi itu musibah. Musibah. Kan yang buruk disebut musibah, yang baik disebut. Bagaimana ini bisa jadi sabar? Nah, dilihat pensikapannya. Kalaupun buruk, kalau dia sikapnya lapang, senang, ya Allah, tenang dia terima itu dari Allah, tidak marah-marah, tidak mengeluh, tidak berburuk sangka, tidak mengatakan kenapa enggak teman saya yang kena, kenapa enggak tetangga saya yang kena, kenapa saya, oh segala macam kenapa saya. Bukan begitu, tapi dia nerima, intinya nerima. Yang satu lagi, ketika dikasih nikmat, anak yang gagah, rumah yang mewah, kendaraan dan sebagainya, ketika dikasih nikmat, badan sehat ya, suka kita lupain, lupa bersyukur kepada Allah, jadilah musibah itu, Bu. Jadi tergantung sikap. Tapi menakjubkan, hebat loh orang mukmin itu. Kalau mukmin, orang yang yakin, maka dia punya dua kepala. Satu sabar, dua syukur. Itu ciri orang mukmin. Satu sabar, dua syukur. Maka orang yang radhiya mardhiya itu sifatnya dua, sabar dan syukur. Nah, untuk mencapai derajat radhiya mardhiya ini, bisa mencapai jiwa mutmainnah, tidak jadi langsung loncat dari amarah bisu itu, Bu. Tadi caranya pertama banyak kedua kenali Allah, itu, Bu. Banyak zikir, kenali Allah, maka dia akan loncat ke ridho, makom ridho, lebih tinggi lagi dari makom sabar. Dari makom sabar dia ridho itu, Bu. Nah, dulu kan kita suka apa-apa berontak ya, protes ya. Sekarang cobalah berusaha nggak protes, malah senang. Itu tuh anugerah, Bu, sebetulnya. Nah, kalau sudah mencapai makom ridho, dia sudah tidak menyalahkan orang lain. Dia bermuhasabah dengan dirinya. Kemudian dia sudah stabil, tidak labil. Apa yang akan diberikan oleh Allah kepada orang yang radhiya mardhiya ini? Tapi jangan bertepuk sebelah tangan, Bu. Kamu sudah cinta sama Allah, saya cinta banget sama Allah. Karena orang yang mengklaim cinta kepada Allah itu belum tentu dicintai oleh. Kenapa ada istilah Laila Majnun ya, Bu ya? Si Majnun ini sangat cinta dengan Laila. Laila hanya cinta dengan si Majnun ini. Tapi orang-orang mengatakan begini, aku cinta sama Laila. Kata Laila, aku tidak cinta sama kamu. Ada filosofisnya. Yang mengatakan selain si Majnun ini, kata Laila, aku gak cinta sama kalian. Kenapa? Kalian tuh pendusta cintanya. Nah, ini analogi lagi, Bu. Analogi seorang pecinta ya.
Nah, ibu perhatikan contoh. Karena kalau saya hanya menyatakan cintanya Allah itu, kalau sudah cinta kepada kita, itu pasti kita cinta sama Allah. Tapi kalau kita cinta kepada Allah, belum tentu Allah cinta kepada kita. Coba dianalogikan dengan Laila Majnunnya. Saya baca ceritanya di internet, Bu. Saya senyum-senyum aja itu dengan Laila Majnun. Masya Allah itu cintanya, Bu. Kata Laila di dalam cerita itu, si Majnun ini ada namanya, bukan Majnun. Majnun itu karena saking cintanya, di dalam hatinya itu gak ada makhluk lain kecuali si Laila. Lihat sendal pasti dia ingatnya sendal Laila. Lihat gunung pasti keindahannya dia lihat Laila. Dia lihat tembok pasti yang dia cari adalah tembok yang berhubungan dengan tembok Laila. Semuanya serba Laila. Tapi ini dijadikan, diabadikan cerita ini seperti seseorang yang sangat mencintai itu. Inilah sang pecinta yang sesungguhnya. Maka orang mengatakan dia gila. Padahal bukan gila, itulah sesungguhnya cinta yang sejati. Kalau kita cinta sama Allah. Saya lihat Bu Nida, saya lihat ngebayangin, Masya Allah. Begitu. Saya bukan ngelihat Bu Nidanya, tapi siapa yang menciptakan? Masya Allah, Bunidanya GR. Begitu Bu, saya lihat jilbabnya, Masya Allah ini Allah. Padahal saya sedang memuji Allah. Begitu pun Bu si Majnun ini ke Laila. Kata Laila, kata si Majnun, ketika saya melihat sendal telapaknya Laila itu lebih indah dari makhluk yang lain. Telapak sendalnya. Kalau yang lain, cowok-cowok yang lain, kata Laila, dusta semua cinta kepada saya. Dia cinta fisik saya. Dia cinta kalau saya punya kelebihan. Dia cinta karena saya begini begitu. Kalau Majnun enggak begitu Bu. Masya Allah itu Ibu, ketika dia dibawa ke Mekah sama bapaknya, maksud bapaknya apa? Supaya dia hilang cintanya kepada Laila. Karena Laila sudah dinikahkan dengan orang lain. Laila ini kan keluarga pejabat. Cerita aja dulu ya Bu ya. Nah ini ya, kalau Ibu cerita senang. Jangan yang serius terus atau Bu bilang ya. Laila ini kan orang pejabat Bu. Punya kedudukan orang tuanya. Majnun ini orang biasa. Tapi si Majnun sama Laila ini sekolah berbarengan. Nah mereka tidak direstui lah ya Bu ya. Kayak film apa tuh Bu? Siti Nurbaya. Orang yang di barat terkenal yang satu bunuh diri itu pasangannya. Romeo dan Juliet. Nah itu ada juga ya Bu ya. Tapi yang benar-benar emang ada di masyarakat yang terkenal ini Laila Majnun, dan itu di kitab-kitab ditulis Bu. Apa yang terjadi ketika mereka bersekolah? Mereka itu ya cinta monyet awalnya, tapi cintanya luar biasa dua orang ini. Ketika si Laila dijodohkan dengan yang lain, oh Majnun tambah gila. Supaya dia lupa, si Majnun ini suka menyendiri, hanya membayangkan Laila aja Bu. Jadi dia ini Laila, itu Laila apa ya? Gimana cinta yang terlalu ya? Kemudian dibawalah dia ke Mekah. Orang tuanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, kata orang tuanya, lupakanlah makhluk yang namanya Laila di dalam qalbu anakku, sehingga dia bisa waras kembali seperti yang lain gitu. Si Majnun di sebelahnya, nanti cari di internet namanya siapa saya lupa. Kata dia begini, ya Allah, di balik sama dia, jangan ada makhluk lain di dalam hatiku kecuali Laila. Apa yang terjadi Bu? Makin gak bisa dia melupakan Laila. Orang doanya gitu di hadapan Allah. Makhluk, maksudnya makhluk Bu. Kalau ke Allah dia pasti, dia orang ahli ibadah, benar gitu Bu. Cuma tidak ada yang lebih indah kecuali, ya Allah jangan ada makhluk di dalam hatiku kecuali Laila. Masya Allah, pulang dari sana tambah Majnun. Pergi dia ke gua karena di rumahnya dianggap tidak waras di daerahnya. Di gua
dia tertidur, membayangkan semuanya Laila, Bu. Sehingga ketika dia duduk di samping kuburan Laila, yang meninggal duluan Laila, ceritanya dalam cerita itu, jadi mencari deh, bagus itu ceritanya. Di situ kata dia, seakan-akan Laila itu hidup di dalam batin dia. Inilah sang pecinta yang sesungguhnya ya Bu ya. Manusia aja bisa seperti itu. Bagaimana kita dengan Allah? Ibu ada yang bisa menganalogikan cintanya seseorang kepada Allah? Ahli sufi, seorang wanita namanya Robiah Al-Adawiyah. Itu ketika dilamar oleh seseorang, dia menantang. Katanya, adakah yang bisa dia lebih dia cintai daripada Allah? Maka silahkan dia melamar saya. Ya gak ada yang sanggup begitu, Bu. Ada gak yang cinta kepada Allah melebihi itu gitu? Kata yang lain, kamu tuh gila ya Robiah. Karena apa? Kata Robiah, adakah orang yang bisa mencintai lebih cintanya aku kepada Allah? Kan Robiah itu sangat cinta kepada Allah, Bu. Sehingga ditantangin siapa yang bisa lebih cintanya seperti dia melebihi cintanya kepada Allah. Ya gak ada. Cinta kepada Allah itu yang tertinggi. Artinya itu penolakan halus Robiah Al-Adawiyah kepada setiap yang melamar dia. Padahal yang melamar dia adalah dari kalangan ulama, dari kalangan sufi, dari kalangan pejabat dan sebagainya. Orang yang gak cantik, Bu. Lihat deh di internet. Dikira saya Robiah Al-Adawiyah matanya kayak, enggak, kata para ulama ada di situ. Badannya kurus, orang ahli ibadah, ahli puasa. Yang dia ingat hanya Allah. Dia tidak memperhatikan lagi bagaimana syahwat, nafsu syahwat dan sebagainya. Jadi bagaimana dia menolak setiap orang-orang yang datang kepada dirinya. Itu ditantanginnya. Apakah Anda bisa melebihi cinta saya kepada Allah? Ya gak ada. Itu penolakan sampai meninggal. Robiah Al-Adawiyah tidak nikah. Itulah Bu indahnya orang sang pecinta, tidak ada yang bisa mengalahkan segala-galanya. Cinta mah jauh banget ya Bu. Sama Allah ya. Coba, tapi kalau kita mau usaha ya, apa yang akan ketika Allah bertanya kepada orang yang dapat rodia ini, apa yang akan didapatkan oleh mereka? Yaitu surga. Ketika Allah bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, bagaimana tanggapanmu tentang surga gitu ya? Apa kata malaikat? Coba malaikat lihat surga. Manusia kalau melihat surga bagaimana? Ya Allah, dia akan mati-matian untuk mendapatkan surgamu itu. Benar? Iya, saya yakin 100%. Sekarang coba lihat neraka. Bagaimana neraka itu? Apa kata malaikat? Kalau manusia mengerti dan tahu tentang neraka, mereka pasti akan mati-matian menghindarinya. Pertanyaan yang kedua, wahai malaikat, kalau seandainya aku buat tameng di sekeliling surga, inilah yang menghantarkan seseorang ke dalam surga. Apa aja? Itu Bu yang sudah saya jelaskan. Menghindari hawa nafsu syahwat, godok dan sebagainya, dengki, iri, lawamah, mulhamah. Yang harusnya langsung ke mutmainnah, kemudian ke makom ridho ya. Nah ini orang itu syaratnya harus seperti ini. Bagaimana menurut engkau ya malaikat? Kata malaikat, enggak ada yang sanggup satupun manusia di dunia ini yang masuk ke dalam surga. Wa huffatil jannatu bil makari. Kata malaikat, oh surga itu dikelilingi oleh sesuatu yang tidak disukai oleh nafsu kita. Tidak disukai oleh nafsu kita. Ibu, kalau kita mau bangun malam, disukai nggak dengan badan kita? Tidak suka, enaknya tidur. Sedangkan bangun itulah cahaya surga. Menembus ke langit orang yang tahajud itu Bu cahayanya. Dibawa kalimat-kalimat bacaan-bacaan Quran kita Bu.
tasbih kita, tahlil kita, tahmid kita, sujud ruku kita, bacaannya dibawa oleh malaikat ke atas jadi cahaya. Itulah yang menjadikan cahaya kita nanti di surga, tumbuh-tumbuhan kita nanti, pemandangan-pemandangan kita yang indah itu, yaitu ibadah kita gitu. Kata malaikat, kalau ini syaratnya susah ya Allah, nggak ada manusia yang sanggup satupun. Nggak boleh kotor hati gitu kan, nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Aduh, susah banget malaikat, nggak ada yang sanggup ya Allah. Dilihatlah malaikat. Kalau neraka gimana tuh? Di sekelilingnya neraka itu senangnya orang itu males-malesan, tidur-tiduran, ngegibah, ngegosok, segala macam gitu. Kata malaikat, kalau ini neraka semuanya masuk neraka. Masya Allah. Jadi bagaimana? Inna nafsa la ammaratum bisu illa, ada anomali, ada pengecualian. Illa marrahima rabbi, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah, mereka tidak akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan masuk ke dalam surga. Yang membuat kita masuk ke dalam surga dan terhindar dari neraka, itulah karena rahmat. Bukan tidak ada sebab, harus ada sebab. Apa yang membuat kita bangun tengah malam untuk bertahajud? Itu karena rahmat. Jadi kalau orang yang tidak suka bertahajud, tidak rajin, tidak berusaha untuk menghilangkan hawa nafsunya, itu berarti tidak dirahmati oleh Allah. Jadi jangan dulu punya kebanggaan, saya mah ahli tahajud. Itu bukan saya, bukan kita, tapi rahmat Allah yang menghampiri dia, sehingga dengan tahajud tadi, dengan duha tadi, dengan qobliyah ba'diyah itu, rawatib tadi, Allah suka dengan dia, itu tuh karena rahmat Allah, Bu. Ibu datang ke majlis ta'lim ini bukan kehebatan kita, Bu, tapi rahmat Allah menghampiri kita, dihampiri, diberikan oleh Allah. Mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah, dia dicintai, dia Allah baik sama orang itu, maka Allah gerakan dia untuk datang ke majlis ilmu. Kan yufaqihu fiddin, orang mengerti ilmu agama itu karena dikehendaki oleh Allah, dirahmati oleh Allah, diberjalankan, diberikan taufik, pertolongan oleh Allah. Masya Allah, indah ya Bu ya. Saya merasa, ya Allah, ini rahmat Engkau ya Allah, hamba didatangkan ke musola ini. Bukan karena saya, enggak ada Bu. Kata malaikat tadi semuanya bakal masuk neraka. Illa marrahima rabbi, kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Itu tadi apa ya Bu ya? Yang tadi saya jelasin dua tadi ya. Tadi orang yang diridai oleh Allah ya, itu dia berarti masuk ke dalam surganya Allah. Surga Allah itu seperti tadi ya Bu. Tadi ada dua yang ingin saya sampaikan. Maksudnya setelah ridho itu syukur ya. Dia sabar. Ketika dia sabar, dia dibersamai oleh Allah, maka akan dapat makom. Ketika dia syukur pun dia makomnya dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini udah warning dari Allah kali ya. Saya sih jalanin aja pikiran ilham yang Allah hadirkan kepada saya. Kalau sudah mentok berarti saya sudah harus berhenti. Begitu saja. Kita harus pandai Bu, melihat apa yang Allah hadirkan kepada diri kita. Karena habis ini kita mau makan-makan, kemudian ada mau tasin nggak Bu? Kita sepakati saja. Tasin 20 menit kali ya Bu ya. Setelah jam 12 kurang 10 kita sudahi ya. Kalau nanti kita kan berjenjang ya pembelajaran ini, insya Allah di Selasa depan, Rabu depan, dan disempurnakan dengan
hari Jumat besok kebetulan kajian saya Bu ya, Asmaul Husna mengenal sifat-sifat Allah. Untuk jalan menuju cinta Allah itu kita harus mengenal siapa Allah. Yaitu di hari Jumat Bu ya. Asmaul Husna. Dari saya cukup sekian, mohon maaf bila mana ada hilaf salah kata yang kurang berkenan di hati Ibu semua. Kalau itu yang baik, kalau itu yang bisa mendekatkan Ibu kepada Allah, itu semua Allah yang menghadirkan kepada saya dan kepada Ibu semua. Dan saya juga mohon ampun kepada Allah bila ada kata-kata lisan saya yang tidak hak, yang Allah tidak ridhoi. Ya Allah, ampuni hamba ya Allah, dan ampuni sahabat-sahabat hamba semua. Sebelum kita memasuki tahsin, sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Dengan Al-Fatihah ini kita berwasilah kepada Allah, semoga kita mencapai maqam ridha Allah, maqam mutmainnah, sehingga Allah jaminkan kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila haziniyah wa ala kulli niyatin salihah bi barakati umul kitab. Al-Fatihah.